Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Rahma Aziza dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tata ruang, wilayah, dan perwilayahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep tata ruang. Pengertian tata ruang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil poin penting, yaitu yang pertama ada ruang, struktur ruang, dan pola ruang. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi ruang itu adalah tempat makhluk hidup melangsungkan hidupnya. Contohnya seperti rumah, di mana rumah itu adalah wadah untuk manusia menjalani hidupnya. Lalu yang kedua ada struktur ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Contohnya itu ada contoh dari struktur ruang itu adalah menghubungkan permukiman-permukiman tersebut dengan berbagai fasilitas kota, di mana ke arah pemukiman kita harus menggunakan fasilitas kota dan menggunakan struktur ruang yang ada seperti itu. Lalu yang ketiga ada pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Contohnya distribusi ruang untuk kawasan permukiman perkantoran. Jadi di mana jika ada distribusi ruang untuk kawasan permukiman perkantoran ini, kita bisa mengetahui pola dari ruang tersebut. Jadi di mana pola-polanya terlihat dari distribusi ruang, ada permukiman perkantoran dan permukiman lainnya di sekitar pola ruang tersebut. Lalu pengertian dari penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, di sini jika penataan ruangnya itu baik, akan membuat aktivitas penduduk di sekitar wilayah tersebut akan menjadi optimal dan efisien gitu. Nah, contohnya itu seperti jalanan, pembangunan gedung, bangunan-bangunan fasilitas umum. Jika dibangun secara baik atau penataan ruangnya itu baik, maka penduduk di sekitar wilayah tersebut juga akan menjalani hidupnya dengan optimal dan efisien. Permukaan bumi terdiri dari bentang alam, bentang budaya yang sangat variatif, seperti panas, dingin, banyak penduduk, dan penduduknya jarang. Itu disebut dengan wilayah, di mana ada wilayah gurun, ada wilayah kutub, ada wilayah perkotaan, dan ada wilayah perdesaan. Jadi, pengertian wilayah itu adalah suatu area pada lokasi tertentu yang berbeda dengan area yang lain dan luasnya sejauh perbedaan karakter tersebut yang ada. Ini pengertian menurut Richard Hudson. Jadi, kalau misalkan karakteristiknya itu masih sama, mereka itu masih termasuk satu kawasan atau satu wilayah. Jika karakteristik itu berbeda, berarti mereka itu sudah bukan satu wilayah lagi. Contohnya, karakteristik yang dimaksud itu adalah hal yang dominan pada suatu wilayah tersebut. Contohnya, wilayah pada hutan. Nah, hutan itu kan karakteristiknya atau hal yang dominan itu adalah pohon. Sedangkan sabana itu hal yang dominan itu adalah rumputnya atau semak belukarnya. Jadi, kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang berbeda. Lalu, ada pengertian wilayah menurut Peter Haggett, yaitu sebuah bidang di permukaan bumi yang memiliki karakteristik baik alami atau buatan yang membedakannya dengan area di sekitarnya. Nah, jika dilihat dari karakteristik baik alami dan buatan, berarti dia mengidentifikasi pengertian wilayah itu secara khusus atau secara spesifik. Contoh wilayah alami itu bersifat fisik, contohnya seperti pesisir, gunung, kutub, dan lain sebagainya. Sedangkan yang buatan itu dibuat oleh manusia dari berbagai karakter sosial, budaya, dan ekonomi. Contohnya seperti kawasan industri dan wilayah permukiman. Lalu yang terakhir, perwilayahan itu adalah pengklasifikasian wilayah berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya
untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kita bisa mengambil poin penting dari pengertian perwilayahan. Yang pertama kriteria dan yang kedua adalah tujuan tertentu. Nah, contoh dari perwilayahan itu sendiri adalah perbedaan zona waktu. Di sini perbedaan atau kriteria tertentunya itu adalah waktu. Dan tujuan dari perbedaan zona waktu ini adalah untuk mempermudah berbagai urusan administratif, transportasi, distribusi barang dan jasa, seperti itu. Lalu yang kedua ada perbedaan zona fauna di Indonesia. Nah, perbedaan atau kriterianya itu pasti jenisnya, sedangkan tujuannya itu adalah untuk mengetahui kelompok hewan berdasarkan habitatnya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.